Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan tidak ada halangan satu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam yang telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dan keluarganya serta sahabatnya, yang mana beliau telah menunjukkan jalan yang benar mulai dari alam kegelapan sampai menuju alam yang terang benderang ini, yakni beragama Islam. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia, sekarang ini hari Sabtu Pahing tanggal 16 April 2022. Dan begitu juga sudah tanggal 14 Ramadan 1443 Hijriah. Jadi nanti malam itu adalah malam 15. Jadi besok Senin malam Selasa itu sudah malam Nuzulul Quran. Jadi pada malam 17 Ramadan itu malam turunnya Al-Quran. Jadi itu perlu kita peringati. Jadi tidak hanya memperingati kemerdekaan itu saja. Jadi semua perayaan itu perlu kita peringati. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia, turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Kemerdekaan negara Indonesia itu tanggal 17 Agustus. Jadi sama-sama 17-nya, hanya saja perbedaannya Ramadan dengan Agustus. Ini semua ada maknanya, yaitu kalau 17 itu sesuai dengan rakaat sholat sehari semalam. Umat Islam itu wajib sholat 5 waktu sehari semalam, yaitu Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Ini tidak boleh ditinggalkan. Ini penting sekali. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia, sholat 5 waktu sehari semalam itu sholat yang wajib bagi kita. Maka dari itu jangan ditinggalkan. Dan kita diwajibkan juga puasa pada bulan Ramadan. Sebenarnya ini ya rukun Islam yang keempat. Kita juga sering mengatakan rukun Islam ada 5. Nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat, nomor 3 zakat, nomor 4 puasa, nomor 5 haji. Kalau puasa yang sudah
dilaksanakan sekarang ini, dan kita puasa ini pasti harus berdasarkan iman. Kalau tidak iman itu tidak diwajibkan puasa, dan kita diwajibkan puasa ini supaya jadi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 telah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ini yang sering kita baca, pasti para jamaah sudah paham semua. Apalagi yang sudah nonton YouTube, para ustadz sudah pasti menjelaskan tentang puasa. Dan di bulan Ramadan ini pasti ada cerita turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu di tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau tanggalan Islam itu 17 Ramadan, itu turunnya Al-Quran. Kalau tanggalan nasional itu tanggal 17 Agustus itu lahirnya kemerdekaan. Jadi sama turunnya Al-Quran ya tanggal 17, lahirnya hari kemerdekaan ya tanggal 17. Ya tanggal 17 juga. Hanya saja perbedaannya Ramadan dengan Agustus. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia, sekarang ini memang bukan bulan Agustus, ya, tapi tanggalnya ini sama tanggal lahirnya kemerdekaan dengan turunnya Al-Quran. Kalau turunnya Al-Quran bisa disebut nuzulul Quran. Dan Al-Quran itu petunjuk bagi manusia supaya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini sudah dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Sahru Ramadana ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membedakan antara yang benar dan yang batil. Jadi itulah manfaatnya Al-Quran, supaya manusia itu bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Jadi Al-Quran ini membawa syafaat, dan Al-Quran relevan bagi orang yang beriman. Para jamaah subuh yang berbahagia, pada tanggal 17 Ramadan itu Nabi Muhammad pernah di Gua Hira, kemudian disuruh membaca oleh malaikat Jibril, yaitu Iqra, dan diajari oleh malaikat Jibril bacaannya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, membacalah dengan
menyebut nama Tuhanmu. Jadi suratnya itu waktu di Gua Hira yang diajarkan adalah surat Al-Alaq. Nabi Muhammad buta huruf tapi cerdas. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia. Jadi turunnya Al-Quran itu yang pertama turun adalah Iqra. Itu pas tanggal 17 Ramadan. Maka dari itu dikatakan nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Itu ya artinya turunnya Al-Quran itu kitab suci Al-Quran. Jadi turunnya wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dan nanti juga ada pada 10 hari yang terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada pada malam ganjil, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu sudah pasti Lailatul Qadar. Itu artinya malam kepastian. Jadi Lailah itu artinya malam. Dan Al-Qadar itu kepastian. Demikianlah kuliah subuh pada di pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.